Di balik rak-rak kelontong yang berjejer rapi, tersembunyi sebuah kisah cinta yang tak lazim. Seorang janda kaya berusia 51 tahun, pemilik toko kelontong sukses, jatuh cinta pada seorang pemuda berusia 26 tahun yang bekerja sebagai pegawai di tokonya. Sebuah kisah tentang cinta, perbedaan usia, dan tekanan sosial yang menguji kekuatan hati. Mustika, seorang janda kaya berusia 51 tahun, adalah pemilik toko kelontong terbesar di kampungnya. Ia memiliki segalanya, kekayaan, rumah mewah, dan bisnis yang sukses. Namun, di balik kesuksesannya, tersembunyi kesepian yang mendalam. Ia merindukan kehangatan cinta dan kasih sayang, sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya setelah kepergian suaminya. Di toko kelontong Mustika, bekerja seorang pemuda bernama Guntur. Guntur adalah seorang pemuda berusia 26 tahun yang memiliki pesona dan harisma yang kuat. Ia bekerja sebagai pegawai toko, namun ia memiliki impian besar untuk memiliki toko kelontongnya sendiri. Mustika seringkali memperhatikan Guntur. Ia terpesona dengan ketampanan, semangat kerja, dan kejujuran Guntur. Ia melihat potensi besar dalam diri Guntur, dan ia ingin membantu Guntur mewujudkan impiannya. Mustika mulai memberikan perhatian khusus kepada Guntur. Ia seringkali mengajak Guntur makan siang atau makan malam, dan ia seringkali memberikan Guntur nasihat dan dukungan dalam pekerjaannya. Guntur merasa nyaman dengan perhatian Mustika, dan ia merasa berterima kasih atas kebaikan Mustika. Namun, hubungan mereka tidak hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan. Mustika mulai merasakan getaran cinta di hatinya. Ia merasa bahwa Guntur adalah pria yang ia cari selama ini. Guntur, di sisi lain, juga merasakan hal yang sama. Ia merasa kagum dengan kecantikan, kecerdasan, dan kesuksesan Mustika. Ia juga merasa terpesona dengan kebaikan hati dan perhatian Mustika. Mereka berdua menyadari bahwa perasaan mereka tidak wajar. Perbedaan usia mereka terlalu jauh, dan hubungan mereka akan menjadi bahan gunjingan banyak orang. Namun, cinta mereka terlalu kuat untuk diabaikan. Mereka berdua memutuskan untuk menjalin hubungan secara diam-diam. Mereka seringkali bertemu di luar jam kerja, dan mereka saling mencintai dengan tulus. Namun, rahasia mereka tidak bisa disembunyikan selamanya. Warga kampung mulai membicarakan kedekatan mereka. Mereka menganggap bahwa Mustika tidak pantas untuk Guntur, dan mereka menganggap bahwa Guntur hanya ingin memanfaatkan kekayaan Mustika. Gosip dan fitnah mulai beredar. Reputasi Mustika dan Guntur terancam. Mereka berdua merasa tertekan dengan omongan orang-orang. Namun, mereka berdua tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk menghadapi tantangan ini bersama-sama. Mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa cinta mereka tulus dan kuat. Mereka berdua memutuskan untuk menikah, meskipun mereka tahu bahwa pernikahan mereka akan menjadi kontroversi. Mereka ingin membuktikan kepada dunia bahwa cinta mereka bisa mengatasi segala rintangan. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana, dihadiri oleh teman-teman dekat dan keluarga mereka yang mendukung mereka. Mereka berdua tampak bahagia, meskipun mereka tahu bahwa akan ada banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Setelah menikah, mereka berdua hidup bahagia. Mereka saling mencintai dan saling mendukung. Mereka membuktikan kepada dunia bahwa cinta mereka bisa mengatasi segala rintangan. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Mereka berdua mulai merasakan dampak dari pernikahan mereka. Mereka merasa terasing dari warga kampung. Mereka berdua juga merasa terbebani dengan pandangan negatif dari orang-orang. Mereka merasa bahwa mereka tidak diterima di lingkungan mereka. Guntur mulai merasa bersalah karena telah menikahi Mustika. Ia merasa bahwa ia telah membawa masalah bagi Mustika. Ia merasa bahwa ia telah merusak nama baik Mustika. Mustika pun merasa bersalah karena telah menikahi Guntur. Ia merasa bahwa ia telah melukai hati keluarganya. Mereka berdua mulai meragukan keputusan mereka. Mereka bertanya-tanya, apakah cinta mereka sepadan dengan semua penderitaan yang mereka alami? Suatu malam, Guntur dan Mustika terlibat dalam pertengkaran hebat. Mereka saling menyalahkan atas penderitaan yang mereka alami.
Mereka merasa bahwa cinta mereka telah berubah menjadi beban yang tak tertahankan. Malam-malam di rumah mewah Mustika kini terasa sunyi dan hampa. Bukan lagi kehangatan cinta yang mereka rasakan, melainkan beban berat penyesalan. Guntur, dengan tatapan kosong, seringkali termenung, membayangkan wajah-wajah warga kampung yang mencibir mereka. Bayangan itu selalu hadir, seolah menuduhnya telah merusak kebahagiaan Mustika. Mustika, meskipun berusaha tegar, tak mampu menyembunyikan kesedihannya. Ia merasa bersalah karena telah menikahi Guntur, pria muda yang ia cintai, seolah merampas kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Ia merasa telah melukai hati keluarganya, terutama anak-anaknya sendiri, yang tak pernah merestui hubungan mereka. Mereka berdua mencoba menjalani kehidupan rumah tangga seperti pasangan lainnya, namun bayang-bayang masa lalu terus menghantui mereka. Setiap kali mereka berdua keluar rumah, tatapan sinis dan bisikan cemoohan selalu mengiringi langkah mereka. Mereka merasa seperti orang buangan, terasing dari lingkungan sekitar. Guntur, yang dulunya seorang pemuda penuh semangat dan ambisi, kini menjadi sosok yang pendiam dan murung. Ia kehilangan kepercayaan diri dan motivasi untuk mewujudkan impiannya memiliki toko kelontong sendiri. Ia merasa telah gagal sebagai seorang suami dan sebagai seorang pria. Mustika, yang dulunya seorang wanita mandiri dan tegar, kini menjadi sosok yang rapuh dan mudah menangis. Ia merasa tidak berdaya untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Ia merasa telah gagal sebagai seorang istri dan bagian dari masyarakat. Mereka berdua mencoba mencari pelarian dari masalah mereka. Guntur seringkali menghabiskan waktu di luar rumah, mencoba melupakan kesedihannya dengan kesibukan. Mustika seringkali menyendiri di kamar, menangisi nasibnya yang malang. Namun, pelarian itu hanya sementara. Ketika mereka berdua kembali ke rumah, kenyataan pahit tetap menghadang mereka. Mereka merasa semakin terpuruk dalam kesedihan dan penyesalan. Suatu malam, Guntur dan Mustika terlibat dalam pertengkaran hebat. Mereka saling menyalahkan atas penderitaan yang mereka alami. Mereka merasa bahwa cinta mereka telah berubah menjadi beban yang tak tertahankan. Di tengah pertengkaran itu, Guntur mengungkapkan penyesalannya yang mendalam. Ia merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan menikahi Mustika. Ia merasa bahwa ia telah menghancurkan hidupnya sendiri dan hidup Mustika. Mustika pun mengungkapkan hal yang sama. Ia merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dengan menikahi Guntur. Ia merasa bahwa ia telah melukai hati keluarganya dan merusak nama baiknya. Mereka berdua menyadari bahwa cinta mereka tidak sepadan dengan semua penderitaan yang mereka alami. Mereka berdua memutuskan untuk berpisah, meskipun keputusan itu sangat menyakitkan bagi mereka. Mereka berdua merasa bahwa perpisahan adalah jalan terbaik untuk mereka berdua. Mereka berharap, dengan berpisah, mereka bisa memulai kehidupan baru dan menebus kesalahan mereka. Guntur meninggalkan rumah Mustika dan pergi ke kota lain. Ia mencoba mencari pekerjaan baru dan memulai kehidupan baru. Namun, bayang-bayang masa lalu terus menghantuinya. Mustika tetap tinggal di rumahnya. Ia mencoba menjalani kehidupan sebagai seorang janda. Ia mencoba membangun kembali kehidupannya yang hancur. Ia berharap, suatu hari nanti, ia bisa mendapatkan pengampunan dari keluarganya dan masyarakat kampung. Meskipun mereka berdua telah berpisah, kenangan tentang cinta mereka tidak akan pernah hilang. Mereka berdua akan selalu mengingat masa-masa indah yang pernah mereka lalui bersama. Namun, mereka juga akan selalu mengingat penyesalan dan penderitaan yang mereka alami karena cinta yang dianggap salah oleh masyarakat.